Datang di kelas asistensi untuk pengantar akuntansi. Kali ini saya akan membahas soal untuk kuis kecilnya ya dari 12 3B. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini data yang kita ketahui ada neraca saldo dari partnership Kamila dan Pipit. Oke, kita langsung masuk saja ke soalnya. Pertama, siapkan laporan laba rugi untuk tahun fiskal dengan menunjukkan pembagian laba neto. Jadi laporan laba rugi ini apa sih? Kalau gampangnya itu laporan laba rugi itu pemasukan dan pengeluaran. Jadi laporan dari pemasukan dan pengeluaran. Laporan laba rugi untuk apa? Laporan laba rugi itu untuk mengetahui laba bersih dari partnership ini. Jadi partnership ini sebenarnya untungnya berapa sih? Atau dia rugi nggak sih? Nah, kita tinggal masukkan saja nih. Karena ini partnershipnya bentuknya jasa, jadi tinggal kita masukkan data yang ada dalam neraca saldo ini ke dalam laporan laba rugi. Pendapatannya dari mana? Nih, dari imbalan jasa profesional 555,3. Kemudian bebannya kita masukkan semua. Jadi ini pemasukannya dikurangi beban, seluruh beban dimasukkan. Ketemulah laba bersihnya. Laba bersihnya didapat dari mana, Kak? Dari pemasukan dikurangi keseluruhan beban yang ada. Hasilnya ini, kemudian ini kurangi ini. Hasilnya laba bersihnya. Seperti itu ya, bisa ya semua. Ini sudah pernah kita pelajari di pengantar akuntansi 1 nih. Oke, kita dapat laba bersihnya 132. Nah, laba bersih ini yang akan kita olah datanya untuk pembagian laba rugi. Jadi kalau di accounting for partnership kita sempat flashback ya. Accounting for partnership itu ada beberapa jenis. Pertama untuk pembentukan, kedua untuk pembagian laba rugi, ketiga untuk likuidasi, keempat untuk pembubaran. Nah, untuk case yang 12 3B ini khususnya ini untuk pembentukan dan pembagian laba rugi. Oke, kita lanjutkan nih baca soalnya. Perjanjian persekutuan memberikan tunjangan gaji sebesar 50 juta untuk Kamila dan 65 juta untuk Pipit dengan tunjangan 12% atas saldo modal awal masing-masing. Perhatikan kata kuncinya di sini. Tunjangan 12% atas saldo modal awal masing-masing. Jadi saldo modal masing-masing rekan pada awal tahun fiskal. Nah, itu yang akan kita masukkan kepada accounting for partnership yang pembagian laba. Kita tulis di sini nih, tunjangan gaji 50 juta untuk Kamila, Pipit 65 juta. Kemudian tunjangan bunga itu 12% dari saldo modal awal masing-masing, baik itu untuk Pipit dan untuk Kamila. Kemudian kita masukkan nih ke pembagian labanya. Ini untuk Kamila, ini untuk Pipit. Formatnya seperti ini ya teman-teman. Tunjangan gajinya kita masukkan 50 juta untuk Kamila, 65 juta untuk Pipit. Jumlahnya 50 juta tambah 65 juta, 115 juta. Kemudian untuk tunjangan bunga, ini perhatikan di soal, ini tunjangan bunga atas saldo modal awal tahun fiskal. Jadi saldo modal awal masing-masing. Datanya ada di mana, Kak? Datanya ada di neraca saldo. Kita lihat nih di sini. Nih, ada modal Kamila senilai 125 juta, ada modal Pipit senilai 155 juta. Tapi di bawah sini ada notes nih, ada catatannya. Saldo akun modal Pipit termasuk tambahan investasi sebesar 20 juta pada 5 Mei. Nah, yang terkena tunjangan itu yang mana, Kak? Yang terkena tunjangan 12%. Yang terkena tunjangan 12% itu saldo modal awalnya. Jadi kalau dalam partnership nih, awalnya itu para partner, dalam hal ini contohnya Kamila sama Pipit, mereka itu iuran istilahnya, mengumpulkan modal. Nah, yang terkena tunjangan bunga atas investasi modal awal itu ya nominal di mana mereka iuran pada saat itu, iuran awal pada saat itu. Jadi kalau ada tambahan investasi sebesar 20 juta ini tidak termasuk tunjangan. Nah, saldo modal Pipit yang ada dalam neraca saldo ini termasuk tambahan investasi nih. Jadi pada tanggal 5 Mei
Pipit ini nambah investasinya, dia nambah modalnya sebesar 20 juta. Berarti modal awalnya Pipit berapa, Kak? Modal awalnya Pipit di sini 155 juta ini harus kita kurangi 20 juta. Nah, nominalnya itu baru yang kita kalikan 12% untuk tunjangan modal awal masing-masing. Jadi sampai sini paham ya, ketika kita memahami sebuah soal, jangan lupa perhatikan catatan-catatan yang ada dalam soal. Jadi 155 juta ini, modalnya Pipit, kita kurangi 20 juta dulu. 155 juta kurangi 20 juta, 135 juta. 135 juta dikali 12%, itu 16,2 ya. 16,2. Kita masuk ke sini. Kemudian ini yang modalnya Kamila 125 juta, kita kalikan 12%, 15 juta. Kemudian kita jumlah tunjangan gaji maupun tunjangan bunganya untuk masing-masing partner, baik itu untuk Kamila maupun Pipit. Kemudian untuk cari sisa laba atau rugi yang dibagi, kita harus sudah tahu nih, accounting dari Kamila dan Pipit ini laba atau rugi dan nominalnya berapa. Ini kita dapat dari mana? Dari sini, dari laporan laba rugi Kamila dan Pipit. Ini yang sudah kita hitung tadi, laba bersihnya 132 juta ya. Masukkan. Ini 132 juta. Kemudian untuk pembagian laba atau ruginya, cara menghitungnya, laba bersih dari partnership itu dikurangi oleh jumlah dari tunjangan gaji tambah tunjangan bunga. Jadi 132 juta ini laba bersihnya dikurangi 146,2 juta. Berarti ini rugi ya. Jadi mereka modalnya itu 146,2 nih. Kemudian mereka bikin partnership, labanya 132. Berarti ada selisih 14,2. Ada ruginya nih, 14,2 juta. Nah, rugi ini yang dibagi sama rata, baik untuk Kamila maupun Pipit. Jadi, nggak hanya laba ya yang dibagi sama rata. Kalau dalam partnership itu, rugi juga harus ditanggung sama rata. Jadi, 14,2 ini dibagi rata untuk Kamila dan untuk Pipit. Kemudian laba bersih dari Kamila dan Pipit ini penjumlahan dari jumlah tunjangan gaji dan tunjangan bunga ditambah dengan sisa laba atau rugi yang dibagi sama rata. Kemudian laporan ekuitas ya. Laporan ekuitas ini laporan modal. Masukkan data-data yang kita ketahui. Modal awal Kamila 125 juta. Kita dapat dari mana? Dari neraca saldo yang tadi ya di soal. Kemudian modal Pipit 135 juta. Dari mana? Yang kita ketahui di soal kan 155 juta. Tapi ada catatannya nih di bawah. Tanggal 5 itu Pipit menambah tambahan investasi sebesar 20 juta. Berarti saldo modal awalnya Pipit berapa? 155 juta dikurangi 20 juta. Hasilnya 135 juta. Berarti jumlah modal persekutuan awal pembentukan nih ada 260 juta. Kemudian ada penambahan modal nih dari Pipit. Seperti yang saya tadi omongkan itu 20 juta. Jadi 135 tambah 20 juta hasilnya 155 juta. Ini datanya harus sama seperti yang ada di neraca saldo di soal. Ini tambahan. Kemudian laba bersih tahun berjalan. Laba bersihnya datanya ini dapat dari mana? Dari laporan pembagian laba rugi yang sudah kita hitung tadi. Ini untuk Kamila 57,9, untuk Pipit 74,1. Kita masukkan. Hasilnya 132 juta ya. Ini harus sama dengan nominal laba bersih dalam partnership itu. Kemudian dikurangi oleh prive. Prive itu apa, Kak? Prive itu penarikan. Jadi kalau dalam accountingnya, prive itu selalu mengurangi modal, teman-teman. Di soalnya diketahui prive dari Kamila itu 35 juta dan prive dari Pipit 50 juta. Totalnya ada 85 juta. Berarti ekuitas dari Kamila dan Pipit itu masing-masing 147,9 dan 179,1. Seperti itu. Dari laporan ekuitas ini, maka kita dapat membuat yang namanya neraca untuk Kamila dan Pipit. Kita masukkan data-data yang kita ketahui. Ini sebenarnya sama kayak accounting
di PA1 sama aja nih. Jadi di sisi aktiva ini ada aset, kemudian dari sisi pasiva ini ada liabilitas dan ekuitas, dan jumlahnya itu harus sama. Jadi kita masukkan aja nih, ini data-datanya. Kalau yang ini sama dengan yang ada di soal. Jadi ini menyesuaikan yang ada di soal. Begitu pula dengan utang gaji dan utang usaha. Yang beda itu modalnya. Jadi modalnya ini harus kita ambil dari laporan ekuitas yang sudah kita hitung di sini. Di Kamila 147,9, di Pipit 179,1. Ini kita masukkan. Dan hasilnya harus balance, baik itu dari sisi aktiva maupun pasiva. Seperti itu teman-teman. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih.